Wih, rumahnya Om nyaman sekali. Ada ruangan terbukanya, ada tanaman-tanaman, rumah impian Pak. Semi outdoor. Keren sumpah. Jadi syarat untuk masuk rumah ini harus pakai kaos CP Karepku nih. Panji udah pakai. Syaratnya ini. Mau tunggu giveaway dari channel CP Karepku. Ya Om ya. Iya. Lu nggak ada giveaway kan Om? Ada lah. Jadi Om Rifo ini punya channel namanya CP Karepku. CP Karepku ya. Nah, ini channelnya teman-teman. Jadi kalian yang emang suka hewan peliharaan unyu dan unik serta eksotik bisa save channelnya, kalian subscribe di situ. Nah, banyak lagi juga ya Om ya Om bahas ya selain itu. Banyak banget. Kita bisa 10 episode ini kan. Siap lah Om. 10 episode. Yo Pak yo. Ini ngomong-ngomong Panji mau ke Pasuruan. Gua harus ikut. Ayo, makanya Om. Gua Ini- dari dulu nonton lu kejar-kejar kodok. Gua pengen ikut kejar kodok. Ayo Om, siap. Rencananya kita hari Jumat Oke. gitu ke Pasuruan, kita mau Oke. berking kobra gede katanya ada di sana. Siap. Ya Pak yo. Ya, Ya, siap, makanya semua. ini orang tua saya harus diajak biar ada yang membimbing ke jalan yang benar. Biar nggak anti rematik. Iya Pak. Siap. Oke, teman-teman, mumpung di rumah saya kedatangan the one and only Panji Sang Petualang nih. Idola kita nih. Nggak bisa aja Om. Aduh. Saya mau sedikit ngobrol sama Panji tentang YouTube nih, Ji. YouTube Om. Jadi kan sekarang ini banyak sekali termasuk saya nih, Ji. Ya, kita pengen mengedukasi, kita pengen buat konten-konten yang menarik nih. Iya. Nah, lu ini kan pionir nih sebenarnya. Jadi satu-satunya konten di Indonesia. di Indonesia yang untuk di bidang binatang Iya. yang subscribernya hampir 1 juta nih teman-teman ya. Alhamdulillah. Di apa sih di tipsnya apa? Ya. Kok bisa kamu artis juga nggak terlalu juga, nggak pernah Iya. main sinetron ya? Nggak pernah Om. Aku sih bukan artis, jadi sebenarnya binatang film Om. Kalau artis kayaknya aku nggak pernah jadi penyanyi, Nggak pernah aku jadi nggak pernah penyanyi. ikut main film, main Iya. sinetron. Lebih sama binatang ya binatang film Om. Iya. sebenarnya. Makanya saya kemarin ada ngobrol-ngobrol sama anak-anak nih. Wah, Panji udah 1 juta subscriber. Oh iya, dia kan artis. Saya pikir enggak juga ya. Betul. Tapi karena kamu tekun banget nih ya. Enggak. Apa Jadi- ini? Yang pertama adalah gini, kita harus tahu dulu bahwa YouTube itu berbeda dengan TV. Oke. Siapapun yang berkarya di YouTube itu kembali ke nol, ke basic. Nol ya. Mau dia artis, mau dia orang terkenal, mau Nggak siapapun peduli ya? itu, nggak peduli. YouTube Oke. itu akan ospek kalian balik lagi ke nol. Oke. Karena pahamnya beda. Hmm. Artis mereka udah punya asisten, Yap. udah punya Ada yang- skripnya, skripnya, peralatannya. Nah, kalau YouTube ini kan disebutnya konten kreator. Content creator, Tidak ya. ada YouTuber Hmm. yang disebut artis. Oke. Setiap YouTuber pasti disebutnya seorang konten kreator. Oke. Gitu. Kreator ya. Kreator. Makanya ada kreator studio ini. Betul Om. Jadi Oke. tidak ada artis YouTube, nggak ada, tapi ada. YouTuber atau Betul. konten kreator. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang emang pengen mencoba dunia Iya, ini, banyak banget nih teman-teman yang pengen coba jadi ini luas YouTuber. sekali Om. Hmm. Kesempatannya luas. Hmm. Apapun itu, yang penting kalian bisa membuat satu karya dari hobi kalian yang positif. Ingat, Positif kalau ya. pesan Panji sih yang positif. Oke. Jangan ngikutin gayanya orang lain Orang yang- memang lagi viral. Misalkan banyak kan yang gaya-gaya baru yang viral, terus kalian ikutin. Nggak usah harus kayak gitu. Harus Ketik- punya karakter harus sendiri punya ya? karakter sendiri Oke. kayak gitu Om. Awalnya tuh Panji bikin YouTube itu sebenarnya juga iseng-iseng Om. Oke. Saya nggak niat sama sekali untuk bikin channel, karena sebelumnya saya pernah bikin channel lama namanya Panji Petualang juga, tapi nggak laku. Oh iya. Iya Om, nggak laku serius Om, nggak laku sama sekali, dan itu hampir 1 tahun saya garap. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat channel ada gambar motor, aku naik motor gitu, dan itu Panji Petualang, videonya baru berapa video, itu channelku yang lama, tapi nggak laku. Dan udah gitu kan, akhirnya aku bikin si YouTube itu cuma untuk oke lah itu buat kayak semacam hard disk buat aku nyimpen memori kenangan gitu loh Om. Oke. Kayak Facebook Jadi kamu atau simpen di Instagram, YouTube lah. di YouTube kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku yang nggak pernah mikir untuk jadi seorang YouTuber. Tapi di satu sisi aku waktu itu hidup memang dari show dengan ular, edukasi isi ya. acara kayak gitu, dan itu selalu terbentur dengan gosip Panji ini udah mati. Panji mati lah, Panji Ya. digigit buta lah. Nah, itu udah macem-macem deh Om. Jadi intinya orang yang aku kan yang nonton aku zaman di TV dulu itu orang-orang era kolonial. Ada kolonial. Iya kan, Ya. orang-orang milenial nggak ada, yang Nggak anak-anak ada, sekarang ya. nggak ada yang nonton, Ya. nggak akan tahu Panji itu siapa. Ya. Tapi kalau yang kolonial, insya Allah masih ada yang nonton Om, Ya, ya, gitu ya. kan. Sejak gosip itu mati, Ah.
keluar, Gosip Mati itu keluar, itu nama Panji hilang karena orang taunya Panji mati dan apa yang ditayangkan di TV atau apa yang ada di media sosial itu hanyalah hoax katanya. Oh, jadi udah bahwa Panji itu memang nggak jelas lah. Memang masih Panji itu udah mati. Itu video lamanya diulang lagi gitu. Akhirnya aku cari gimana caranya ya aku bisa kayak semacam bikin klarifikasi di media tapi gratis karena waktu itu aku terbentur sama budget. Kalau kita undang wartawan itu mahal pasti banget, itu ya? Itu aku nggak ada budgetnya di saat itu. Akhirnya aku putusin buat oke lah gue bikin video klarifikasi dan ini mudah-mudahan bisa up gitu Om. Akhirnya bikin channel baru, bikin email baru. Itu aku bikin itu tahun berapa itu Ji? 2017 akhir Om. 2017 iya, akhir 2017 akhir. Iya aku bikin klarifikasi. Jadi cuma halo teman-teman nih saya Panji ya saya masih hidup intinya gitu kurang lebihnya ada kok videonya di channel gue kan. Nah ternyata itu dalam 2 hari viewernya sampai 50.000 orang. Wow. Terus subscriberku yang emang nggak niat itu buat monetize nggak ada sama sekali itu sampai 1 hari itu nyampe 10.000 Pak. Waktu itu. Dan itu aku dikabarin temanku yang orang Jakarta dia udah YouTuber lama, udah yang emang sukses lah jadi YouTuber. Telepon, "Ci, kamu tuh itu channelmu bukan sih yang Panji Petualang yang ada klarifikasi berita kematian kamu itu?" "Oh iya, Mbak. Kenapa?" "Kamu nggak monetize kayak itu?" "Enggak, Mbak. Buat apa sih?" Lu nggak ngerti apa-apa lu nggak tahu kan? Itu kamu lihat viewernya udah tinggi. Iya tahu Mbak, aku iya tahu. Tapi kan alhamdulillah aku bisa show lagi atau bisa edukasi orang lagi. Orang tahu lah Pak. Nggak hanya itu loh Ji katanya, nggak hanya itu loh pokoknya ya kalian tahu lah YouTube gimana sih, lebih dari TV lah pokoknya dari apapunnya itu kan. Akhirnya yang aku masih yang bingung gitu kan, apa sih maksudnya ini? Aku samperin temanku itu, aku samperin, aku tanya ini gimana maksudnya kan? Sama dia disettingin Om, ini caranya gini, sama dia kasih tahu karena YouTube itu tidak akan memberikan kalian petunjuk apapun. Nggak ada petunjuknya. Kamu harus pelajari sendiri. Harus pelajari sendiri dari data yang dia udah bikin. Data-data komputer kan. Jadi kita ada sistemnya. Jadi nggak ada orang YouTube yang bisa kalian telepon atau kalian kirimin email. Tutorial banyak. Tutorialnya banyak. Jadi kalian petunjuknya tuh hanya itu, ada 2 itu kan. Kalau nggak temen yang udah sukses jadi YouTuber. Nah, akhirnya aku dikasih tahu sampai akhirnya aku monetize. Dan ternyata YouTube ini sangat bisa menghargai orang-orang seperti aku Om. Konten kreator ya? Konten kreator. Jadi kita yang punya jiwa membuat satu karya dan kita yang punya jiwa bersemangat untuk kita dan orang lain, inilah tempat kita. YouTube. Nggak usah lagi sekarang ke media konvensional yang kita demo, nggak perlu lah Om, kayak gitu nggak usah. Sekarang bayar casting. Nggak usah Om. Sekarang ini kesuksesan kamu bisa ada di tangan kalian sendiri, betul. Jadi artis sendiri, editor bangga, sendiri, kan, tukang lampu sendiri ya. Bangga kan akhirnya Om, menikmati hasilnya pun sendiri Om. Ya benar juga. Intinya enak bangetnya ya aku punya banyak teman akhirnya gitu. Dimana dulu itu aku sempat banyak. Kalau nggak ada kayak gini nggak ketemu kita. Nggak ketemu Om. Iya ya. Kalau dulu ini Panji ada punya cerita sedih juga. Jadi era di TV ini kan memang Panji ini karakternya dibuat untuk fighting dengan hewan. Iya kan? Jadi kayak ditumbalin gitu. Iya. Jadi entertain aja yang ditonjolnya dan edukasinya minim sekali. Kalau bisa Panji kegigit seneng banget kita ya. Kayak tadi tuh Om Ripo kasih aku challenge iguana itu yang hampir kena gigit rhinoceros. Itu benar-benar digigitin kalau TV. Mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Jadi Panji itu harus jadi hero yang konyol. Iya, hero yang konyol dalam artian pahlawan yang aneh gitu loh akhirnya. Nah, orang kenangnya Panji berantem sama kobra. Panji. Nah, memang bagi sebagian orang yang suka tantangan, aku disukai. Tapi untuk pecinta itu sama sekali mereka blacklist aku. Ini orang gila, ngapain? Kurang kerjaan katanya. Ular lagi diam diganggu. Animal abuse ini. Kayak gitu. Nah, akhirnya di YouTube ini itu semua nggak berlaku lagi. Dimana aku masih bisa bikin video greget tanpa harus ngeganggu dan menyakiti hewan. Contohnya aku interaksi tapi si King Cobra memang menyerang bukan karena aku provokasi. Memang untuk dia bertahan sendiri kan beda ya Om ya. Ketika kita emang sentuh atau keplok sama kita deketin dia nyerang buat depths gitu kan beda kan. Nah, itu aku diterima sekarang. Alhamdulillah banyak teman-teman dari LSM pecinta alam mereka welcome. Panji keluarga kita sekarang. Karena edukasinya ditonjolin banget di YouTube. Jadi bukan lebih ke action. Dan alhamdulillahnya apa Om, yang aku bikin bangga sekarang adalah edukasi itu berhasil aku buat di YouTube ini tanpa ada bantuan kreatif dari banyak orang gitu. Jadi benar-benar aku bikin
Panji edukasi sekarang. Lo mau ngikutin Panji, lihat action bisa, tapi sedikit. Dan kalau misalkan emang mau belajar, betul. Tapi di sini bukan berarti aku so tahu juga Om. Jadi YouTube ini aku buat jadi tempat sarana dokumenter aja. Panji jalan kemana, Panji nemuin expert. Misalkan Panji kan nggak paham tentang salamander, nggak paham tentang kura. Aku nggak mau so tahu karena pasti datanya akan nyesatin teman-teman yang nonton. Nah aku nemuin Om Rivo. Jadi ada narasumber yang betul, lain. kayak gitu Om. Kemarin juga waktu pelepasan orang hutan terakhir, wah keren banget tuh aku videonya. bersama dengan LSM IAR Indonesia yang emang mereka basicnya di bidang itu. Jadi aku sama sekali nggak ada yang ngeguruin kalian tentang orang hutan yang aku nggak tahu. Jadi kalian diguruin sama orang yang emang udah expert di bidangnya. Gitu Om. Jadi aku juga narasumber sebenarnya mewakili teman-teman. Gitu kayak gitu Om. Jadi buat teman-teman ini kita bukan cuma ngomong buat teman-teman yang soal binatang aja deh ya. Jadi bahkan konten-konten yang lain. Iya, betul. Ini sarana yang tepat untuk kamu jadi diri sendiri ya. Yes, betul. Berkreasi buat sesuatu yang berguna buat yang lain ya. Jadi gini, kalau aku yang pelajarin selama 1 tahun, aku baru 1 tahun Om di YouTube. Wow, 1 tahun ya kayak gitu. Jadi selama 1 tahun aku ngegarap YouTube ini, ternyata YouTube ini tidak bisa kalian ambisiin buat nyari uang. Nggak bisa, untuk pertamanya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang pertama adalah simpan kenangan kalian dalam bentuk video ini. Ada ceritanya di sana di YouTube. Untuk apa? Sebagai gini, misalkan kalian punya medsos kayak Facebook atau Instagram. Itu kan pasti kalian kemana cepret atau kalian bikin story kayak gitu. Nah itu jadiin YouTube kayak gitu. Toh kan sekarang kan YouTube ada story-nya, ada apanya. Jadiin seperti itu. Dan kunci sukses untuk channel kalian cepet buat subscribernya naik, upload tiap hari Om. Upload tiap hari ya? Yes, itu Om. Apapun itu itu. Upload tiap hari. Dari situ kita belajar mana yang disukai, mana yang nggak disukai. Tapi biasanya untuk setiap hari upload itu minimal 20-30 orang aja ada subscribe Om. Pasti. Di setiap harinya itu saya di tempat saya udah hampir 50 subscribe tiap hari. Nah kan? Baru 3 bulan nih. Iya. Nah, cuma kan Dika nih yang ngajarin nih. Ini ngajarin nih. Ini juga YouTuber hebat dari Surabaya. 12.000 subscriber ya. Enggak, pokoknya Dika juga bisa sampai 12.000 karena emang luar biasa. Semangatnya luar biasa Om untuk ngulik. Dia digigit biawak sampai ini masih nggak kapok. Iya Om, makanya luar biasa banget. Intinya harus berjuang dan penuh semangat juga. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih berapa sih pendapatannya Panji nih. Boleh nggak kita tanya? Nggak usah nominal nih, kita range saja ya. Kalau subscribermu 1 juta misalnya nih, antara 50 nih? Lebih lah. Lebih 50 weh. Oke, kita tanya lagi nih. 3 pertanyaan aja. 75 nih? Lebih ya. Pokoknya di atas 100, di bawah 200. Itu kalau aku malas upload. Kalau malas upload aja di bawah 200, di atas 100. Kalau rutin-rutinnya sering upload ya hampir di bawah 500-an. Wah, segitu. So, tapi bukan cuma uangnya yang kamu dapat ya. Karena di sini aku lihat kayak tadi kamu sharing ya, kamu jadi dirimu sendiri ya. Jadi itu kebanggaannya itu. Iya, jadi kamu benar-benar uang tuh bonus. Dalam artinya bonus segini. Ini perusahaan bukan punya Indonesia, punya orang luar dan aku sangat merasa dihargai oleh perusahaan ini. Kenapa? Karena dengan gua digigit ular, dengan gua ngedukasi, dengan cari narasumber kemana-mana, itu kita keganti banget Om. Dengan apa yang kita dapat tuh sesuai, gitu loh kan. Kayak misalkan sepe karepku, impor ular atau kura dari luar negeri itu aku yakin nggak gampang, nggak mudah untuk nempuh izin apanya segala macam birokrasi tek bengeknya kan, itu rumit sekali. Dan Om edukasiin itu ke teman-teman yang emang belum tahu tentang hewan tersebut. Itu kalau mungkin kalau Om diundang jadi narasumber di media lokal, udah cukup untuk Om eksis selesai, tapi untuk YouTube kayak Om dihargai seumur hidup. Ya, jadi tiap hari orang bisa tiap hari cari orang lihat dan dari hasilnya pun kan seumur hidup. Itu video masih jalan masih terus dihargain sama itu media kan, sama YouTube. Jadi teman-teman jangan bosan atau jangan berhenti untuk berkreasi dia ya. Terus berkreasi walaupun kamu bukan hobi binatang atau bukan ini apapun itu. Banyak kok YouTuber yang dari stunt rider, dia punya hobi yang motor freestyle, itu kan dianggap kriminal terus kan. Dianggap kegiatan aneh lah dari dulu, tapi buktinya sekarang banyak kok stunt rider yang sukses. Terus dari tutorial make up, iya kan Om yang dia punya penyanyi pun, misalkan kalian punya bakat nyanyi, sekarang banyak loh teman-teman YouTuber yang emang dia bikin coveran lagu dan itu sukses. Nggak usah harus ikutan itulah. Jadi benar-benar apa yang kamu suka ya. Apa yang kamu suka buat video yang kreatif ya. Nah itu bener Om. Luar biasa teman-teman, saya sangat semangat sekali hari ini ngobrol-ngobrol banyak tentang sisi lainnya dari Panji nih ya. Kalau kita lihat Panji biasanya di hutan-hutan, kita lihat Panji ngopi nih sekarang. Asik sumpah ini. Aku senengnya
ini nyaman banget rumahnya Om Rivo. Ini aku mau Thank you, ulang thank you, insya Allah thank you. nanti kalau ada rezeki pengen bikinnya. Oh, lu kayak masih gini. belum ke tingkat 3, Ji? Belum, Om. Lain kali kita Iya, gua Om. ajak lu Siap. di tingkat 3. Aku senangnya tuh banyak udara masuk keluarnya tuh alami gitu loh Om. Padahal Surabaya ini panas. Panas. Tapi adem ya di sini ya Pak. Oh enak Pak, nggak ada hasil padahal. Iya. Oke teman-teman, thank you for watching my channel ya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Thank you.